Halo, selamat datang di Skoda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur data yang disebut dengan array. Mungkin array tidak familiar didengar oleh kebanyakan orang ya, karena memang array ini sering didengar oleh orang-orang yang hanya belajar di ilmu komputer atau mungkin terkait dengan hal-hal seputar komputer. Lalu kemudian definisi array itu apa? Ya, tentunya bukan yang ini. Ini adalah helm. Ya, walaupun namanya sama-sama array, tapi ini bukan array yang saya maksud. Oke, supaya lebih gampang bagaimana cara kita memahami array, mari kita lihat sedikit cerita di balik materi ini. Ya, saya akan bicara mengenai ilustrasi. Jadi ada sebuah sekolah yang mampu menampung 100 orang siswa, kemudian sekolah ini nantinya akan berisi mahasiswa 1, 2, 3, 4, hingga siswa yang ke-100. Dan siswa-siswa ini tujuannya adalah untuk belajar di sekolah ini dan mereka semuanya itu punya status yang sama yaitu sebagai pelajar. Dan kemudian satu ketika sekolah akan mencatat seluruh siswa tersebut, ya nama mereka, alamat, nomor selular, kemudian setiap siswa ini akan didata dan sehingga akan terbentuk sebuah catatan yang disebut dengan daftar siswa baru. Nah, inilah yang mengawali perjalanan kenapa array itu ada. Karena secara nature kita akan lihat bahwasanya ada nama, alamat, nomor selular, dan ini adalah daftar dari semua siswa-siswi yang studi di dalam sekolah tersebut. Dan data ini dicatat dalam normal bentuk catatan rekor biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun bagaimana jika ini akan dikomputerkan? Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Dalam pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa sebetulnya yang disebut dengan data di dalam komputer adalah ruang memori yang digunakan untuk menampung urutan dari bit-bit berbentuk 1010. Dan hari ini saya akan sebutkan satu bentuk yang namanya variabel. Ya, variabel. Variabel ini adalah tempat di mana data itu akan disimpan. Sehingga data semua siswa tadi yang ada di dalam daftar tersebut itu akan ditampung ke dalam sebuah tempat yang disebut dengan variabel. Masalah dengan variabel tunggal adalah kalau kita simpan data di sebuah variabel tunggal, maka variabel itu akan bersifat untuk menampung data yang tidak terbatas. Artinya, jika kita punya data pertama yang akan kita tampung, maka ketika akan ada data yang berikutnya, maka data pertama tersebut akan tertimpa. Dan ini adalah masalah besar. Kenapa? Karena kita tidak bisa lagi menarik data yang sebelumnya atau kita tidak bisa lagi melihat data yang pernah kita simpan sebelumnya. Dan ini akan menjadi satu fenomena buruk yang disebut dengan kehilangan informasi. Dan inilah yang saya sebut dengan variabel tunggal. Mungkin codingnya sedikit tidak familiar untuk dilihat oleh beberapa orang. Tetapi ini adalah bahasa pemrograman yang umumnya digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel tunggal. Ya, ada integer A. Integer A ini merupakan sebuah variabel tunggal dengan tipe integer. Dia memiliki panjang 2 byte, yaitu dari nilai minus 32768 sampai 32767. Dan kemudian, bagaimana jika ini adalah menjadi sebuah variabel array? Maka kita lihat berikutnya. Nah, array itu ada 3 jenis, yaitu ada 1 dimensi, 2 dimensi array, dengan 3 dimensi array, di mana array ini bisa menampung data yang banyak dengan format yang sejenis. Ya, kita kembalikan lagi kepada definisi sebelumnya, pada contoh sebelumnya bahwasanya ada yang disebut dengan siswa dalam sebuah sekolah, itu ada jumlah 100 orang, nah maka kita bisa simpan semua siswa itu di dalam sebuah penampungan yang sejenis untuk sejumlah N siswa yang ada. Oke, lalu bagaimana bentuk array satu dimensi? Array satu dimensi merupakan urutan dari satu baris yang terdiri dari beberapa kolom yang sangat panjang yang Anda bisa tentukan sendiri akan berapa panjang yang Anda sukai. Di sini saya akan ambil contoh dari 7 panjang elemen array. Nah, kalau kita lihat di sini ada array yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini merupakan satu baris array dengan 7 kolom isian, di mana setiap variabel array tersebut akan bernama A, dan yang membedakan adalah setiap nilai di dalam tanda kurung siku ini. Nah, ini merupakan
alamat dari pengaksesan untuk array atau indeks dari sebuah array. Nah, sebagai contoh, jika kita mendeklarasikan array sebanyak 7, maka kita akan definisikan seperti ini. Di mana array ini adalah A, kemudian definisi dalam kotak kurung siku ini adalah 7, maka kita bermaksud untuk membentuk array sebanyak 7 kolom. Dan ini bisa dibaca bahwasanya ketika ada 7 elemen, 7 kolom dari array ini, maka A yang ke-0, A yang ke-1 sampai A yang ke-6 itu adalah indeks dari alamat array yang kita bentuk. Dan array ini memiliki struktur alamat kontigus, artinya berdekatan. Jadi kalau misalnya ada array yang alamatnya itu tidak kontigus, maka kemungkinan terjadi kesalahan saat mendefinisikan sebuah array. Kemudian ini ada sedikit tambahan bahwasanya bagaimana alamat adalah nomor byte dalam sebuah array, karena ya memang kayak saya sudah sampaikan bahwasanya yang disebut dengan alamat penyimpanan di dalam memori sel komputer itu terdiri dari ribuan bytes data. Nah, sehingga kalau dipetakan ke dalam sebuah alamat dengan ilustrasi seperti ini, maka jika memori kita memiliki kapasitas 64 MB saja, maka kita akan punya alamat mulai dari 0 sampai alamat yang terakhir seperti ini. Nah, ini adalah bagaimana ruang alamat yang bisa digunakan untuk menampung data di dalam komputer, khususnya adalah pada data array. Dan sebagai penutup kebahagiaan menonton video ini, saya tampilkan sedikit coding bagaimana kita bisa mendefinisikan array dan kemudian melihat alamat array. Coding ini digunakan untuk pemrograman bahasa C menggunakan compiler Dev C++ versi 5 ke atas. Nah, jika Anda ikuti coding ini dengan baik dan kemudian tidak menemukan error, Anda patut berbahagia. Karena ketika coding ini Anda jalankan, maka akan muncul sebuah hasil seperti ini. Nah, inilah yang saya maksud dengan alamat array, kemudian ini adalah struktur dari array-nya, dan ini adalah data yang disimpan di dalam setiap array tersebut. Oke, sekian. Terima kasih telah berkunjung ke dalam video saya ini. Silakan subscribe, like, share, and comment jika Anda merasa ini adalah bermanfaat. Terima kasih.